Sahabat RTV, seorang pria Parubaya di Asahan, Sumatera Utara ditemukan tewas mengenaskan di dalam kamar rumahnya. Diduga jasad pria tersebut adalah korban pembunuhan lantaran ditemukan dalam kondisi terikat dan terdapat luka jeratan di leher. Lantas, apa yang menyebabkan pria Parubaya tersebut tewas dengan cara yang tidak wajar? Keheningan Desa Pasar Lembu, Air Joman, Asahan, Sumatera Utara, Kamis 10 Juni 2021 lalu, seketika berubah mencekam saat warga dikagetkan oleh penemuan jasad seorang pria di dalam kamar rumahnya. Tanpa menjaga jarak aman di saat masih merebaknya virus COVID-19, warga berkumpul di depan rumah korban. Korban yang bernama Khairil Anwar, usia 57 tahun, pertama kali ditemukan dengan kondisi tertelungkup tak bernyawa oleh anak kandungnya bernama Irwansyah yang saat itu tengah mengantar makanan untuk sang ayah. Kecurigaan Irwansyah bermula saat pintu belakang rumah korban dalam kondisi terbuka. Sungguh mengejutkan, saat berusaha mencari keberadaan korban, ia menemukan sang ayah sudah terbujur kaku di kamarnya yang sudah berantakan. Diketahui pria Parubaya yang merupakan seorang petani ini tinggal seorang diri di rumahnya. Dugaan sementara korban dibunuh karena saat ditemukan kondisi tangan dan kakinya terikat lakban serta mulut disekap. Tak hanya itu, leher korban juga terjerat kain sarung. Kejadian pembunuhan, diduga pembunuhan. Nah, jadi tadi ada laporan dari kepala desa kepada anggota saya kira pukul 5:30 bahwa ada kejadian pembunuhan di dusun 2 desa Pasar Lembu. Dan kemudian saya merintahkan kanit serta anggota untuk meluncur ke tempat kejadian. Mayat sendiri gimana lokasinya? Lokasi di mayat di dalam kamar, di atas kasur, dalam keadaan mulut kena lakban, kaki lakban, dan leher pakai sarung. Demi kepentingan penyelidikan, jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk diotopsi. Peristiwa penemuan jasad ini pun jelas menjadi pertanyaan besar di benak warga. Siapa pelaku yang begitu tega menghabisi nyawa Khairil Anwar? Dan apa motif di balik kasus pembunuhan keji ini? Polisi pun harus bekerja keras untuk segera mengungkap kasus ini. Apakah terkait perampokan atau masalah pribadi antara pelaku dengan korban? Dari Asahan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, Tunbek Crime, RTV. Sahabat RTV, polisi yang datang ke rumah Khairil Anwar langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Hasilnya, polisi pun menemukan fakta mengejutkan di balik pembunuhan sadis itu. Ternyata Khairil Anwar tewas dibunuh anak kandungnya yang sebelumnya berstatus sebagai saksi. Apa yang menyebabkan seorang anak tega membunuh ayah kandungnya sendiri dengan begitu sadis? Penemuan jasad seorang pria Parubaya di dalam kamarnya di Desa Pasar Lembu, Air Joman, Asahan, Sumatera Utara jelas menyisakan pertanyaan di benak warga. Siapa pelaku pembunuhan dan apa motif di balik peristiwa tragis ini? Korban ditemukan dengan kondisi tangan dan kaki korban terikat lakban, serta mulut disekap. Tak hanya itu, leher korban juga dijerat dengan kain sarung. Polisi yang datang ke lokasi pembunuhan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, meminta keterangan sejumlah saksi, serta mengotopsi jasad korban ke rumah sakit. Hasilnya, tim dari Polres Asahan kemudian mengembangkan penyelidikan dan berhasil meringkus pelaku pembunuhan keji tersebut. Sungguh ironis, pelaku pembunuhan Khairil Anwar tak lain adalah anak kandungnya sendiri, yaitu Irwansyah Putra. Pria berusia 27 tahun tersebut sebelumnya berstatus sebagai saksi yang pertama kali menemukan jasad korban. Ya, baik. Jadi dapat kami informasikan bahwasannya hasil pengembangan penyidik kami Lantas di lapangan bahwasannya untuk pelaku yang diduga melakukan pembunuhan di Desa Pasar Lembu, Air Joman sudah diamankan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para saksi-saksi, sehingga
mengarah kepada salah satu pelaku yang tak lain tak bukan adalah anak kandung daripada korban sendiri, yaitu ISL. Ini umur 27 tahun, tempat tinggal di Erjoman. Ini sudah didapat keterangan bahwasannya yang bersangkutan lah yang melakukan pembunuhan terhadap korban. Apakah ISL termasuk saksi dalam kejadian gitu, Pak? Atau Ya, hasil daripada penyampaian tadi pagi kepada penyidik, yaitu Polsek Erjoman dan Reskrim, bahwasannya pelaku inilah yang pertama datang ke TKP dan menginformasikan kepada tetangganya. Untuk mengetahui motif di balik pembunuhan sadis tersebut, polisi masih terus melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Tersangka Irwansyah pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena bertindak keji menghilangkan nyawa ayah kandungnya sendiri dengan cara yang sadis. Lantas apa yang membuat Irwansyah sampai hati membunuh sang ayah? Dari Asahan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, Turn Back Crime, RTV. Sahabat RTV, misteri di balik kasus pembunuhan ini pun terungkap dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka Irwansyah Putra. Motif pelaku membunuh ayah kandung sendiri lantaran sakit hati disebut sebagai anak yang tidak berguna. Tersangka juga merekayasa kejadian bahwa korban tewas dibunuh perampok dan memberi keterangan palsu kepada polisi agar tidak dicurigai. Suasana duka menyelimuti kediaman almarhum Khairil Anwar, pria parubaya yang ditemukan tewas mengenaskan di dalam kamar rumahnya di Dusun 2, Desa Pasar Lembu, Erjoman, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Usai dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan, jenazah korban langsung dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Sungguh miris, Khairil Anwar ternyata tewas di tangan anak kandungnya sendiri, Irwansyah Putra, yang juga merupakan anak sematawayang korban. Pihak keluarga tidak menyangka peristiwa tragis yang merenggut nyawa Khairil Anwar ternyata dilakukan oleh anaknya sendiri. Meski tinggal terpisah dengan pelaku dan korban, di mata keluarga, keduanya seperti tidak memiliki masalah personal yang cukup besar. Kalau sepengetahuan kami, orang yang bagusnya anaknya, orang tuanya ini pun begitu, tak pala banyak bicara ataupun tak ada yang kami ketahui tingkah laku kejahatan yang mencurigakan baik dari orang tuanya ataupun anaknya. Tapi nggak sangka ya, Pak? Ya? Iya. Fakta mengejutkan pun terkuak dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka Irwansyah. Motif pelaku membunuh ayah kandungnya sendiri hanya karena persoalan sepele, lantaran pelaku sakit hati disebut sebagai anak yang tidak berguna oleh korban. Tidak terima dengan ucapan korban, emosi pelaku pun memuncak dan langsung menganiaya sang ayah hingga tewas. Ironisnya, agar perbuatan kejinya tidak terungkap, pelaku merekayasa kejadian tersebut kepada warga dan polisi. Tersangka Irwansyah Putra mengarang cerita bahwa ayahnya tewas akibat dibunuh perampok. Dari olah TKP dan interogasi para saksi ini ditemukan ada sesuatu yang janggal, kecurigaan, sehingga penyidik melakukan suatu keputusan untuk mengambil sikap bahwasannya pelaku adalah tak lain tak bukan adalah dari anak kandung korban itu sendiri, yang mana motifnya di sini adalah pelaku karena sakit hati atas ucapan dari korban, ya, karena mengatakan anaknya tidak berguna, sehingga pada saat pagi itu pelaku melakukan pemukulan kepada korban, ya, berulang kali, 2 kali di kepala, kemudian sempat juga dibenturkan kepada di lantai di ujung rumahnya itu, sehingga korban pingsan. Setelah pingsan kemudian pelaku membekat pernapasan korban ini dengan sarung. Modusnya, yaitu pada saat itu setelah
pelaku melakukan pembunuhan itu terhadap ayahnya, kemudian seolah-olah pelaku menolong korban dengan minta tolong kepada para tetangga, terjadi aksi perampokan di rumah korban. Iya, masuk. Kita nyesel, Pak. Kita angkat dulu itu baru istirahat, lihat. Iyalah. Nah, berapa orang kalian? Satu kali ya. Berapa orang? Sebelumnya Penyesalan Irwansyah Putra kini seakan tak berarti lagi. Perbuatan kejinya terhadap sang ayah membuat pemuda ini harus berurusan dengan masalah hukum dan dijerat pasal pembunuhan berencana yang ancamannya adalah hukuman mati. Dari Asahan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, Turn by Crime, RTV. Tak sabar mendampingi anak yang belajar daring, seorang ibu tega membunuh dan mengubur anaknya yang masih berusia 8 tahun. Sesaat lagi, tetap di Turn by Crime.